Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinal Febrian. Lalu kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kohesi dan konjungsi. Pertama, saya sebagai pembaca Rinal Febrian, lalu Fikri Muharram sebagai pembaca juga, lalu Nurkala Mabiansa sebagai kameramen kami. Pertama, kohesi gramatikal merujuk pada cara elemen gramatikal seperti kata ganti dan struktur kalimat saling terhubung untuk menciptakan hubungan dalam teks. Pertama, kata ganti atau pronomina menggunakan kata ganti untuk merujuk kembali pada kata benda yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh, Sarah membeli sebuah buku yang bacanya setiap hari. Ketiga, elipsis menghilangkan elemen yang sudah jelas dari konteks untuk menghindari pengulangan. Contoh, saya suka apel tetapi dia tidak. Kata apel dihilangkan dari klausa kedua. 4. Referensi menggunakan kata atau frasa untuk merujuk kembali ke informasi sebelumnya dalam teks. Contoh, buku itu sangat menarik, novel tersebut banyak dibaca. Lalu, kohesi leksikal. Kohesi leksikal merujuk pada cara penggunaan kata dan frasa yang saling berkaitan dengan makna dalam teks untuk menciptakan keterhubungan dan konsistensi. Pertama, pengulangan atau repetisi. Mengulang kata atau frasa untuk menekankan ide utama atau tema. Contoh, kucing itu sangat lucu, kucing itu juga sangat pintar. Kedua, sinonim. Menggunakan kata dengan makna yang mirip untuk menghindari pengulangan dan menambah variasi. Contohnya, dia merasa sangat senang. Kebahagiaan yang dirasakannya sangat mendalam. Ketiga, antonim. Menggunakan kata dengan makna berlawanan untuk menunjukkan kontras. Contohnya, dia sangat bersemangat tetapi temannya tampak malas. Kedua, hiponim dan hiperonim. Menggunakan kata yang lebih spesifik, hiponim atau lebih umum, hiperonim, untuk menunjukkan hubungan kategori. Contoh, dia membeli berbagai jenis buah seperti apel, pisang, buah-buahan ini segar. Lalu kelima, kolokasi. Menggunakan kombinasi kata yang sering muncul bersama dalam bahasa. Contoh, dia menulis kata itu mengadakan rapat penting. Rapat ini membahas topik-topik krusial yang penting. Kohesi gramatikal berfokus pada struktur gramatikal dan hubungan ayat, kalimat atau klausa. Menggunakan elemen bahasa yang bersifat fungsional bukan bagian teks. Kedua, kohesi leksikal berfungsi pada penggunaan kata dan makna leksikal untuk menjaga konsistensi keterhubungan ide dalam teks, mengandalkan pemilihan kata dan frasa yang saling mendukung secara makna. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan teks yang konsisten dan berbahagia. Jangan lupa salam 5+1S. Kenalkan, nama saya Fikri Muharram. Di sini saya akan membahas tentang konjungsi. Beda kebahasan tentang konjungsi mencakup penggunaan kata atau frasa yang berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa atau klausa dalam kalimat. Konjungsi penting dalam pembangunan hubungan logis antara bagian-bagian teks. Berikut beberapa kaidah utama mengenai konjungsi. 1. Konjungsi koordinatif menghubungkan elemen yang selaras dalam kalimat seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Contoh konjungsi koordinatif adalah dan, atau, tetapi, namun, dan melainkan. Makna dari kata di atas menunjukkan perlawanan atau kontras terhadap pernyataan sebelumnya, seringkali dengan nada yang lebih formal, menunjukkan kontras atau pertimbangan, menyatakan pilihan atau elemen. 2. Konjungsi korelatif bekerja dalam pasangan untuk menghubungkan elemen yang sering terkait. Contoh konjungsi korelatif adalah baik maupun tidak, hanya tetapi juga, dan baik ataupun. Makna dari kata di atas adalah menunjukkan bahwa dua hal yang disebut memiliki sifat atau keadaan yang sama, menunjukkan bahwa sesuatu
tidak terbatas pada satu hal saja, tetapi mencakup hal lain juga. Keempat, konjungsi adversasi menunjukkan pertentangan atau kontras antara dua bagian kalimat. Contoh konjungsi adversatif adalah tetapi, namun, sebaiknya, dan padahal. Makna dari kata di atas adalah digunakan untuk menyatakan pertimbangan atau perbedaan, menunjukkan informasi yang bertentangan dengan yang telah disebut sebelumnya, digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu bertentangan dengan langsung dengan apa yang disebut sebelumnya. Nomor 4. Konjungsi kausal menyatakan sebab atau alasan. Contoh konjungsi kausal adalah karena, sebab, dan oleh karena itu. Makna dari ketiga kata tersebut menunjukkan alasan atau sebab terjadinya suatu hal, mencakup pada satu atau faktor yang menyebabkan suatu peristiwa atau keadaan. 5. Konjungsi temporal menunjukkan hubungan waktu antara dan peristiwa untuk tindakan. Contoh konjungsi temporal adalah ketika, setelah, sebelum, dan sementara. Makna dari kata di atas mencakup pada waktu itu atau periode yang berlangsung bersamaan dengan, menunjukkan waktu yang terjadi sebelumnya suatu peristiwa atau tindakan suatu yang lain, menunjukkan waktu yang terjadi setelah atau suatu peristiwa atau tindakan, menunjukkan waktu atau momen tertentu di mana suatu terjadi. Penggunaan konjungsi yang tepat membantu penyusunan kalimat dengan jelas dan menyusun teks yang logis dan struktur dengan baik. Presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam